Kalau ini siapa namanya? Rosa. Nyong ini. Panggilnya siapa? Nyong. Ya namanya aja ya kalau saat yang namanya. Bang itu panggilan orang sini gitu. Iya. Kalau ini bahasa apa? Rizky. Namanya Rizky. Dwi. Tapi sudah baik kan? Alhamdulillah. Sudah nggak ada lagi kendala-kendala yang aneh-aneh. Ada beberapa titik mungkin ada yang merasakan tidak nyaman gitu. Ada cuman kaki kemudian udara dingin di sini. Jadi kan kalau sakit sih bisa kena dingin tidak apa-apa. Penting fisiknya lebih diperbaiki lagi sering olahraga. Intinya jalan pagi atau olahraga lagi toh. Yang penting matahari itu kita manfaatkan karena di situ ada energi positif yang kita serap untuk memulihkan kesehatan. Karena iblis jin ini tidak suka manusia ini ketika dia berbuat hal yang mengarah kepada kesehatan. Gitu. Dia sukanya itu malas. Kalian itu malas, terus tidak mau makan makanan yang nutrisi, dan mengandung nutrisi gitu. Iblis itu suka karena mereka bisa mudah untuk ditaklukkan, untuk dilemahkan, untuk diakses. Jadi makanya Nabi kita Muhammad SAW berpesan, makanlah makanan yang sehat, baik batin maupun zahir. Artinya jangan makan barang yang haram. Itu yang jelas ya. Artinya seperti itu. Jangan makan barang yang diharamkan. Sebab itu mengotori jiwa. Kalau hikmah kalian amalkan ketika dibersihkan dengan istighfar, terus kalian kotori, ya percuma. Makanya tadi kan kita menghidupkan malam, itu kan amalannya orang-orang alim, bukan sembarangan ya. Jadi ibaratnya kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yang mudah melaksanakan sholat malam. Yang lainnya ngorok, enak tidur, kita bangun menurut panggilan Allah, bener nggak? Makanya disebut SLGT, sambungan langsung jarak jauh. Ya, itu intisarinya, sedikit pemahaman supaya kalian paham. Kenapa ulama-ulama juga itu suka menyendiri, suka berpikir tentang malam, waktu itu, karena itu waktu yang sangat mustajab, yang dekat sama Allah, waktu yang dicintai oleh Allah. Seperti ahli nolong orang lewat ruqyah, karena sama-sama baca bismillah tapi hasilnya nggak sama. Itu karena apa? Nah itu mungkin kita bisa menyelidiki apa kesalahan kita, apa kekurangan kita. Karena kalau tidak bisa connect dengan mereka, iblis-iblis kafir yang masuk itu manusia. Apalagi di walaupun kasus sangat banyak sekali yang mengarah kepada sarang jin dalam diri manusia. Kenapa? Mungkin selain banyak kental keyakinan adat. Adat ini merusak daripada keimanan. Hati-hati, adat boleh tapi jangan sampai merusak keimanan. Karena orang kalau sudah meyakini adat lupa dengan lainnya. Benar ya? Jadi sedikit ini, sedikit itu, nanti ini begini, nanti bencana turun segala macam. Setiap hari kalau bisa bikin apa namanya sesajen pinggir kali gitu. Sekarang masih aneh tuh. Ya banyak. Karena sudah bicara seperti ini fakta. Iya, apa ini saya ada di mana? Di bagian karang, jadi patung gunung, ternyata Banyak orang yang masih tetap bukan. Menurut mereka, karena mereka ini imannya nggak ada, percaya kepada Allah ini hanya ada cuma hanya sebatas, belum benar-benar diyakini, belum benar makom, belum begitu makom iman. Kalau imannya makom, yakinkan semuanya pada Allah. Jadi jangan sampai berbuat sesuatu kita salah niat sehingga
terjadi hal itu, laknat, membenci, tujuannya kita baik tapi salah, ya kan? Kembali kepada al-wujud. Hanya hikmah itu kan di antaranya yang kita harus lakukan adalah satu, kemudian ada nafsi, jadi menjauhi kesenangan dunia. Bukan kalau kita hidup dunia tidak boleh senang, artinya kita boleh senang di dunia boleh, tapi jangan sampai melupakan Allah. Dimanapun kita berada, apapun kita lakukan atau kita jangan melupakan Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya jahat. Kalau orang dulu mujahadah karena kepingin hati-hati dekat sama Allah, nggak terganggu, artinya begitu kita yang tidak dikenali orang, yang tidak diambang manusia, yang tidak pernah dilewati orang. Karena akan menyenangkan diri hanya interaksi antara dia dengan al-Khaliq saja, dengan Allah. Nah, itu kalau orang pulang dengan itu tak bisa. Saya bisa tanya, Ustaz. Karena Kalau saya ini yang ada di hutan Ustaz, tapi kalau kan betul kan maksudnya laki-laki kan mesti sholat di masjid, itu mereka balik ke masjid Ustaz. ini yang saya bahasakan. Kalau memang kepingin meninggalkan kesenangan dunia, sholat itu kan tidak harus di masjid. Iya Ustaz. Sholat di mana pun itu kan boleh. Yang penting jangan meninggalkan sholat. Tapi kalau yang kayak muslim ada kayak macam Sholat Jumat, sholat ini macam sholat masjid, sholat kan berjamaah begitu Ustaz. jadi kalau mujahadah itu artinya berarti kan tidak usah memikirkan berjamaah. Jadi insya Allah nanti di situ ada beberapa makhluk ciptaan Allah yang mengikuti di belakang kita. Dan kalau sudah terbuka mata hatinya, itu banyak dari bangsa-bangsa yang tidak kelihatan itu nanti muncul ikut jamaah. Makanya kalau sholat sendiri niatan jadi imam, dikeraskan suaranya nggak apa-apa. Emang ya kalau di sekitaran kota di desa kan dekat masjid ya bagusnya memang jamaah di masjid. Tapi seandainya mujahadah niatnya menjauhi segala maksiat, karena maksiat itu bukan berarti berbuat zina secara fisik laki-laki perempuan, tidak. Unsur perzinahan itu kan banyak. Yang disebut mujahadah nafsi itu adalah menahan hawa nafsu. Dan mujahadah artinya menekan kesenangan dunia. Kesenangan dunia ini kan banyak, bukan mencari harta yang dimaksud, tidak. Kesenangan dunia sama bisa berpikirlah apa sih yang menyenangkan dunia, yang nantinya akan merusak iman dan tauhidnya. Karena di situ ada namanya maksiatul ain, ada namanya maksiatul udhun, itu telinga ya. Kalau maksiatul ain apa mata, maksiatul rijlain, maksiat kaki, maksiat yadain tangan dua, maksiat anggota badan semua. Makanya kalau puasa dengan cuman perutnya aja yang dikuasai, semua harus dipuasakan, menjaga. Pokoknya puasalah dengan hal-hal yang senang dunia tadi. Sementara perutnya lapar, mulutnya nggak dikuasai. Ngomong jorok, ngomong jelek, apalagi ngomong orang kan, itu berarti kan belum bisa dikategorikan puasa yang sesungguhnya. Makanya Nabi mengatakan banyak orang yang berpuasa di dalam umatku hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu karena hikmahnya nggak dipakai. Jadi memang lihat benar-benar. Jadi kalau mau mendekatkan diri, kita nggak boleh berniat untuk menjadi orang sakti, karena tidak ada orang sakti ini. Yang
mengasah pilihan Allah. Cuman kita niatnya hanya takarub, nanti dengan sendirinya Allah akan memberikan daripada rahmat dan maghfirahnya. Ketika kita diminta tolong oleh Allah pada orang-orang yang membutuhkan, niatkan dalam diri meminta sama Allah, bacakan bismillah sudah cukup, tiupkan di air, dan jadi obat itu, jadi obat, jadi pengobatan ruqyah yang diajarkan Nabi itu. Yang penting iman kita dikapal benar-benar. Karena Quran juga diturunkan untuk obat hati, baik obat luar, artinya obat bisa dipakai untuk obat medis ataupun non medis. Pembelajaran Quran menguasai. Jadi tidak diturunkan melainkan obat Al-Quran itu menenangkan hati. Menenangkan jika Allah hatinya tenang, insya Allah penyakit itu akan jauh. Kan gitu. Jadi kalau mau menolong orang, hati ini bersihkan. Tidak boleh mempunyai rasa takabur. Tidak boleh merasa nanti dilihat orang begini-begini. Terus tidak boleh ketika diminta tolong sama orang, saya mau nolong tapi kalau kamu kasih uang saya uang 2 juta gitu aja. Itu dijauhin ya, tidak boleh sama sekali, dilarang Allah. Jadi kalau mau menolong terus dan ikhlas. Kalau toh ada yang bersedekah, karena sedekah ini apa? Untuk memodernisir juga dari sedekah tersebut. Ketika yang diobatin juga harus merasa bahwa walaupun dia nggak minta, harus apa ya, memberikan sedekah begitu, bukan untuk memberi kepada beliau, tapi karena terima kasih dan ini niatnya bersedekah, karena sedekah ini untuk menetralisir daripada penyakit yang ada. Itu harus kita pahami. Jadi tidak mengarah ke itu. Apa yang saya sampaikan selalu mengarah ke sana. Ini penting. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dan ini masa ini tidak lain untuk beribadah. Tak kalau ada jin yang zalim itu berarti sudah kayak manusia lah. Jin itu kehidupannya sama seperti manusia. Cuma hanya perbedaannya mereka tidak bisa kita lihat dengan mata kasar, harus mata hati. Ada yang bertanya? Silakan. Tapi kalau kampung diri ini ada jin korin kan? Kalau Ustaz ceramah itu kan bilang jin korin apa nih? Yang dilari Ya, jin korin itu ada dalam diri kita. Ketika lahir Allah sudah tahu itu jin korin. Jin korin itu jin pendamping atau ada suatu pendapat para ulama dan ini juga pendapat walia. Jin korin itu semuanya kafir, tidak ada yang muslim. Dia tinggalnya di sebelah kiri dada. Iya. Dan ketika kita akan berbuat baik, dalam dada ini dibisikin malas dan mengantuk dan ikut dan sebagainya. Ini zikir lama sekali, ini sholat lama sekali, begitu. Itu untuk korin, jin yang memang sudah ada dalam diri. Ya, kita harus, dan jin korin ini tidak bisa diruqyah. Ya, jin korin tidak bisa diruqyah. Begitu ya, Kira-kiranya itu bisanya diruqyah, bisanya lumpuh, dia kalah dengan keimanan. Ya, itu jin korin. Tapi dia yang bisa menyakiti atau mungkin ada jin lain. Kalau menyakiti tidak, cuman hanya kalian harus ingat tadi yang saya katakan, jin korin ini hanya membisikkan dalam dada manusia untuk mengarah hal yang buruk. Kalahnya mereka dengan keimanan. Paham ya? Nah, gitu.
atau disebut nafsu lawamah dan nafsu amarah, itu korin semua. Nah, ketika korin ini berhasil untuk menghancurkan orang yang ada dalam dirinya, ini semuanya kenapa kok dikasih jin oleh Allah? Itu apa tuh? Untuk menguji manusia tersebut. Ketika orang itu sukses untuk mengendalikan iman, maka jin korin ini akan jadi baik, akan menjadi baik dan pendamping yang baik dan mengikuti jejak orang. Ketika meninggal dia tidak akan bisa untuk membuat fitnah. Jadi apa itu Ustaz? Kalau orang meninggal, misalnya orang meninggal kecelakaan itu ada itu jin korin. Ya, kadang dia menyerupai Menyerupai. panggil orang, Iya. suara kayak ada suara-suara si dia yang Iya, meninggal, iya. itu korinnya. Korinnya. Nah, makanya Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu sudah jelas. Jadi kita minta kepada Allah perlindungan daripada fitnah kubur dan fitnah dajjal. Berarti fitnah kubur ini ketika orang sudah meninggal, maka biasanya ada jin yang menyerupai dia, seakan-akan itu menggoyahkan iman seseorang bahwa dia hidup lagi menghantui gitu. Padahal sebenarnya dia nggak bisa hidup lagi karena di situ antara roh kalau sudah kembali kepada Allah ada 7 gerbang yang tidak ditembus oleh masa jin. Jadi alamnya sudah beda. Terus ada lagi yang perlu kita pahami, perbedaan antara sukma dengan roh dengan korin. Ini harus paham. Sukma itu ada 7 lapis. Sukma manusia itu terdiri 7 lapis. Ketika sukma itu diambil sama jin satu saja di tangan, maka orang itu akan terjadi linglung. Nah, akan terjadi linglung, kadang ingat, kadang enggak, setengah gila begitu. Ya, jadi kalau 2 ditawan oleh bangsa jin, berarti orang ini sudah mengalami gagal otak, gila. Kalau sampai 3 telanjang udah nggak terasa, nggak punya malu, itu bahayanya. Jadi makanya orang gila itu jelas ditawan oleh mereka, raganya diakses, ditempatin dari masa jin tadi. Kadang ditawan di dalam pohon, di akar pohon, di dalam gua, di laut. Nah, itu yang bahaya ketika ada dukun yang bisa mengambil sukma. Itu berbahaya sekali, mematikan dia kalau tidak bisa mengambil sukma. Ketika sukma diambil, ketika kalian tidur, maka itu mudah sekali sukma kita ambil. Kita masukkan di kain putih misalnya, lalu saya ikat di situ, maka akan terjadi sampai hilang akalnya. Kalau kita sakiti, sampai akan merasakan sakit yang luar biasa, atau disebut bahasa orang Jawa santet. Nah, itu pasti ada sukma yang kita taruh atau jin yang disuruh untuk menawar. Dan tidak semuanya dukun itu bisa menahan sukma, tapi kebanyakan dukun ini memerintahkan pasukannya dari orang jin untuk menahan sukma. Urusan yang jin itu tadi, ketika ditawan maka dia akan bisa leluasa untuk menyakiti organ tubuh manusia lagi, karena ketika sukma diambil satu, maka dia ada jalan untuk masuk ke organ tubuhnya disediain yang ditawan tadi itu.